Shalom sahabatku, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur boleh berjumpa lagi dalam Benang Merah Kehidupan. Kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Tentunya sebelum kita melakukan dan membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Jika pada kesempatan yang baik ini Tuhan, kami boleh menghirup udara yang segar, kami boleh mendapatkan kesehatan dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Bapa, pimpinlah, berikan hikmat kami, supaya kami mengerti tentang kebenaran firman Tuhan dan kami boleh melakukannya. Kami menyerahkan setiap keterbatasan kami, kelemahan kami, kiranya Engkau akan melengkapi kami, supaya kami boleh tetap kuat di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mengapa orang Majus mencari Yesus? Matius 2 ayat 2. Kita tahu bahwa orang Majus bukan orang Yahudi. Mereka dari kalangan Kasdim yang dahulu berpusat di Babylon. Di masa pemerintahan Nebukadnezar, sebenarnya orang Yahudi lebih lemah daripada orang Kasdim. Tetapi orang Kasdim begitu menghormati orang Yahudi, karena mereka tidak melupakan kepahlawanan. Dari Daniel dan Ratu Esther, mereka tahu keistimewaan Allahnya orang Yahudi. Siapakah orang Majus itu? Orang Majus adalah golongan elit yang sangat dihormati dan disegani. Tetapi sungguh mengherankan, kaum elit dari timur ini rela menempuh perjalanan yang sangat jauh hanya untuk menyembah raja orang Yahudi yang baru lahir. Bintang yang diamati oleh orang Majus menyatakan keistimewaan dari raja orang Yahudi itu. Tetapi sayangnya hanya orang Majus sajalah yang dapat memahami tanda alam tersebut. Apakah pengamatan mereka tentang bintang itu mudah? Tentu tidak. Mereka belajar mengamati langit pada kecil malam sejak kecil. Pada waktu malam sejak kecil. Mereka harus dapat membedakan berbagai susunan dan gerak benda-benda di langit yang sangat rumit. Menurut tafsiran soal bintang yang dijadikan petunjuk, pastilah bukan bintang yang mencolok. Karena jika begitu, maka terjadi kegemparan pada saat itu. Selain itu, kemungkinan orang Majus tidak hanya mengikuti satu tanda benda dari langit sebagai petunjuk. Kemungkinan besar ada petunjuk-petunjuk yang lainnya. Ini sungguh sukar dipahami. Kita yang awam tentang perbintangan, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa mereka mau melakukannya. Yaitu melakukan perjalanan yang sangat jauh, hanya untuk datang menyembah dan mempersembahkan sesuatu kepada sang raja. Ini yang mengherankan. Mereka yang bukan orang Yahudi saja mau datang dari jauh untuk menyembah anak yang diyakini menjadi raja. Itu berarti mereka mengakui bahwa raja orang Yahudi bukan hanya menjadi raja bagi orang Yahudi saja, melainkan menjadi raja bagi segenap umat manusia di dunia ini. Sekarang pertanyaannya untuk kita, apa yang kita harapkan dari kelahiran Yesus di dalam hidup ini, dan apa yang kita bisa persembahkan bagi Dia yang sudah mau lahir untuk kita. Kalau kita mempelajari dari sejarah
tentang Natal, setiap tahun pasti di setiap toko, supermarket, atau mal-mal itu selalu dihiasi dengan pohon-pohon Natal. Itu tanda bahwa sudah datang bulan Desember yang kita kenal sebagai Natal. Apa yang kita bisa lakukan setiap tahun? Banyak orang yang mengenal Tuhan, bahkan yang sudah melayani tapi belum saja mengenal Yesus secara pribadi. Kalau kita melihat kelahirannya, begitu orang Majus melihat bintang, itu menandakan sebagai tanda di dunia bahwa ada kelahiran yang luar biasa. Kalau di lingkungan di sekitar kita ada yang dengar berkata, Tuhan kok disalib? Kenapa Tuhan Yesus disalib? Yang disalib itu manusianya Yesus. Kitab suci adalah wahyu Tuhan. Ketika kitab suci jadi kitab, saya mau tanya, kitab suci ditulis di atas kertas, dan kertas itu kekal enggak? Pasti tidak kekal. Dan bisa dirobek-robek oleh manusia. Tapi firman-Nya kekal. Ya, sama tubuhnya. Tubuh manusia. Dia mengambil jasmani manusianya 9 bulan 10 hari. Dia tidak dikandung 9 bulan 10 hari, langsung lahir. Ya, Tuhan sanggup buat seperti itu. Bisa enggak? Ya bisa. Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Karena betul-betul supaya firman itu menjadi manusia, karena yang ingin ditebus adalah manusianya. Kemanusiaan pertama yang diciptakan oleh Tuhan, yang segambar dan serupa dengan Tuhan, telah rusak. Harus gambar yang aslinya dari diri Tuhan itu sendiri datang untuk memulihkan gambar itu. Hanya lewat Yesus kita mendapat keselamatan. Kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini supaya manusia yang berdosa ditebusnya dan kita mendapat kehidupan yang kekal selama-lamanya. Jadi percayalah, kalau kita sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, yakinlah dan percayalah, kita sebagai umat kemenangan Tuhan, kita harus mempunyai satu target untuk kehidupan yang kekal. Satu level, kita harus ada perubahan setiap hari dan setiap hari. Akhir-akhir ini kita membutuhkan Tuhan. Di akhir zaman ini banyak situasi di dunia ini yang menakutkan. Dengan adanya gempa, situasi yang kita tidak bisa menebak, dan cuaca ini sangat ekstrim. Oleh karena itu, kita sebagai
umat tebusan Tuhan. Andalkan Tuhan terus. Dengan kelahirannya, kita tahu dan kita semakin mengenal. Bukan saja kita kenal sebagai Tuhan yang disalib, tapi Tuhan yang mampu menebus setiap dosa-dosa kita. Dia akan memulihkan dosa-dosa kita dan kita kembali menjadi anak-anak terang Tuhan. Terima kasih, biarlah firman Tuhan ini boleh kita belajar bersama-sama untuk kita menjadi anak-anak yang terang. Terima kasih, Tuhan memberkati.